Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kurangnya rasa nasionalisme menjadi penghambat visi Pancasila sebagai ideologi bangsa. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 1. Yang pertama ada Aisyah Tenriseno, yang kedua Livia Aurelia Masum, yang ketiga Jessica Brita Dewi Katiandago, yang keempat Nadia Salsabila, yang kelima Nur Hikmatusa Adia Putri, yang keenam Nur Laila, dan yang ketujuh saya sendiri Zukria Azhara Adi Putri. Baik, untuk mempersingkat waktu kepada pemateri pertama yaitu saya sendiri mengenai konsep Pancasila sebagai ideologi nasional. Ideologi Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara juga sekaligus ideologi nasional. Makna Pancasila sebagai ideologi nasional bangsa Indonesia adalah bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila itu menjadi cita-cita normatif bagi penyelenggaraan bernegara. Dengan kata lain, visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia adalah terwujudnya kehidupan yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang bersatu, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan. Dalam Pancasila terkandung nilai-nilai luhur dan cita-cita bangsa Indonesia. Pancasila diangkat dari nilai-nilai dan adat istiadat, kebudayaan, dan nilai-nilai moralitas yang terdapat dalam pandangan hidup bangsa Indonesia. Dengan demikian, Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia berakar dari pandangan hidup dan budaya bangsa. Baik, selanjutnya akan dibawakan oleh pemateri kedua mengenai konsep aktualisasi ideologi secara objektif dan subjektif. Kepada Saudari Hikmah saya persilahkan. Terima kasih. Konsep aktualisasi ideologi secara objektif dan subjektif. Yang pertama, aktualisasi ideologi Pancasila secara objektif. Jadi, aktualisasi secara objektif adalah bentuk implementasi nilai-nilai Pancasila dalam segala aspek dan bidang penyelenggaraan negara, termasuk kaitannya dalam praktis peraturan perundang-undangan. Pada konteks ini, nilai-nilai Pancasila dikaitkan dengan Konstitusi Negara Indonesia, yakni Undang-Undang Dasar 1945. Lalu, aktualisasi itu terdiri dari aktualisasi Pancasila sila ke-1, aktualisasi Pancasila sila kedua, aktualisasi Pancasila ketiga, aktualisasi Pancasila keempat, dan aktualisasi Pancasila sila ketiga. Lalu selanjutnya adalah aktualisasi ideologi Pancasila secara subjektif. Adapun aktualisasi secara subjektif ialah bentuk implementasi nilai-nilai Pancasila pada masing-masing individu termasuk dalam aspek moral yang dijalankan dalam kehidupan, terutama dalam kehidupan bernegara. Aktualisasi ini juga terdiri dari sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudari Hikmah. Selanjutnya mengenai masalah yang terjadi pada kehidupan di Indonesia. Kepada pemateri pertama, Saudari Jessica, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih. Salah satu masalah yang berkaitan dengan Pancasila sebagai ideologi bangsa adalah krisis nasionalisme. Sudah menjadi suatu keharusan apabila bangunan nasionalisme yang ditegakkan baik sekarang maupun ke depan sampai waktu yang tidak terbatas adalah tetap berpegang pada nilai-nilai nasionalisme yang telah diperjuangkan oleh para pendiri bangsa ini. Selanjutnya, perlu dikemukakan bahwa jika menengok ke belakang, nasionalisme yang digunakan sebagai alat pemersatu oleh para pendiri bangsa ini adalah nasionalisme. Inilah bentuk perwujudan dari nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi nasional. Namun akhir-akhir ini, lunturnya nasionalisme yang disebabkan faktor internal dan eksternal sering terjadi.
Faktor internalnya yaitu sikap warga dan lingkungan sekitar yang tidak mencerminkan rasa nasionalisme, sehingga para pemuda meniru sikap tersebut. Demokratisasi yang melewati batas etika dan sopan santun, serta maraknya unjuk rasa, tertinggalnya Indonesia dengan negara-negara lain dalam aspek kehidupan, membuat masyarakat tidak bangga lagi menjadi bangsa Indonesia. Juga timbulnya etnosentrisme yang menganggap sukunya lebih baik dari suku-suku lainnya, sehingga lebih mengagungkan daerah atau sukunya daripada persatuan bangsa. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Jessica. Selanjutnya akan disambung oleh Saudari Nadia. Kepada Saudari saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Moderator, saya akan melanjutkan membahas mengenai masalah paragraf 3 dan 4. Adapun faktor eksternal terjadinya hal ini yaitu cepatnya arus globalisasi yang berimbas pada moral. Mereka lebih memilih kebudayaan negara lain dibandingkan dengan kebudayaannya sendiri, dan juga paham liberalisme yang dianut oleh negara-negara barat yang memberikan dampak pada kehidupan bangsa, misalnya sikap individualisme yang hanya memikirkan dirinya sendiri tanpa memperhatikan keadaan sekitar, dan sikap acuh dan tak acuh pada pemerintahan. Lunturnya nasionalisme berdampak pada kehidupan bangsa, dan hal tersebut dapat menjadi pemicu kehancuran bangsa. Hal itu terjadi karena ketahanan nasional akan menjadi lemah dan dapat dengan mudah ditembus oleh pihak luar. Bangsa Indonesia sudah dijajah sedari dulu sejak rasa nasionalisme dan patriotisme pemuda memudar. Bukan dijajah dalam bentuk fisik, namun dijajah secara mental dan ideologi. Dalam hal ini, nilai-nilai Pancasila harus benar-benar dijadikan spirit moralisme untuk merekonstruksi desain negara bangsa yang penuh keadaban bermartabat. Tampaknya, sekarang ini konsep nasionalisme harus segera direka ulang sesuai dengan karakteristik kebangsaan Indonesia mutakhir dengan tetap berpegang pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Nadia. Selanjutnya mengenai solusi untuk masalah runtuhnya rasa nasionalisme. Kepada pemateri pertama, Saudari Alivia, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah solusi. Bangsa Indonesia sudah dijajah sedari dulu sejak rasa nasionalisme dan patriotisme pemuda memudar. Bukan dijajah dalam bentuk fisik, namun dijajah secara mental dan ideologi. Upaya untuk menumbuhkan kembali nasionalisme bangsa setidaknya melibatkan 3 peran dalam diri setiap manusia, yaitu diantaranya yang pertama, peran keluarga, yaitu memberikan pendidikan sejak dini tentang sikap nasionalisme dan patriotisme terhadap bangsa Indonesia. Yang kedua, memberikan contoh atau teladan tentang rasa kecintaan dan penghormatan pada bangsa. Yang ketiga, memberikan pengawasan yang menyeluruh kepada anak terhadap lingkungan sekitar. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudari Alivia. Selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri selanjutnya, yaitu Saudari Aisyah. Kepada Saudari saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan melanjutkan penjelasan dari upaya untuk menumbuhkan kembali nasionalisme bangsa, peran pendidikan. Yang pertama, memberikan pelajaran tentang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dan juga bela negara. Yang kedua, menanamkan sikap cinta tanah air dan menghormati jasa pahlawan dengan mengadakan upacara setiap hari Senin dan upacara Hari Besar Nasional. Yang ketiga, memberikan pendidikan moral sehingga para pemuda tidak mudah menyerap hal-hal negatif yang dapat mengancam ketahanan nasional. Dan yang keempat, melatih untuk aktif berorganisasi. Adapun peran pemerintah yaitu menggalakkan berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan rasa nasionalisme seperti seminar dan pameran kebudayaan, mewajibkan pemakaian batik kepada pegawai sipil setiap hari Jumat,
Hal ini dilakukan karena batik merupakan sebuah kebudayaan asli Indonesia yang diharapkan dengan kebijakan tersebut dapat meningkatkan rasa nasionalisme. Selanjutnya, lebih mendengarkan dan menghargai aspirasi pemuda untuk membangun Indonesia agar menjadi lebih baik. Pada akhirnya, kita harus memutuskan rasa kebangsaan kita harus dibangkitkan kembali, namun bukan nasionalisme dalam bentuk awalnya seabad yang lalu. Nasionalisme yang harus dibangkitkan kembali adalah nasionalisme yang diarahkan untuk mengatasi berbagai permasalahan, bagaimana bisa bersikap adil, jujur, disiplin, dan berani melawan kesewenang-wenangan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Aisyah. Selanjutnya adalah kesimpulan yang akan dibawakan oleh Saudari Nurlela. Kepada Saudari saya persilahkan. Baik, untuk kesimpulan yaitu Pancasila sebagai ideologi nasional bangsa Indonesia haruslah diterapkan dalam kehidupan masyarakatnya, karena Pancasila mampu untuk mengarahkan kehidupan masyarakatnya dalam berbangsa dan bernegara. Aktualisasi ideologi dari Pancasila yang bersifat objektif dan subjektif pun mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam aspek penyelenggaraan negara dan pada masing-masing individu. Maka ideologi Pancasila harus dijalankan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, untuk menjalankan ideologi Pancasila dalam kehidupan, salah satunya yaitu kita sebagai masyarakat Indonesia mendirikan rasa nasionalisme. Faktor-faktor yang dapat meruntuhkan rasa nasionalisme ini haruslah dapat diatasi. Karena dengan kita mendirikan rasa nasionalisme, maka kita sudah melaksanakan kewajiban kita sebagai masyarakat dalam membela negara. Mencegah peruntuhan rasa nasionalisme ini juga dapat membantu ketahanan nasional bangsa Indonesia. Dalam hal membela negara pun dimulai dari ruang lingkup yang kecil seperti keluarga dengan cara memberikan pendidikan sejak dini mengenai sikap nasionalisme dan patriotisme terhadap bangsa Indonesia. Selanjutnya adalah melalui pendidikan. Jika masyarakat Indonesia mendapatkan pendidikan yang layak, maka masyarakatnya tidak akan menjadi bodoh dalam melawan penjajahan meskipun penjajahan sekarang ini tidak bersifat fisik tetapi bersifat mental. Sehingga masyarakat Indonesia sangat membutuhkan pendidikan agar dirinya dan bangsa tidak jatuh atas penjajahan bangsa atau budaya luar. Maka disinilah peran pemerintah dalam memberikan pendidikan gratis kepada masyarakatnya yang kurang mampu. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.